apa? Apa? Asmaul apa? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang baik. Baik itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah mempunyai nama-nama yang baik yang kita harus amalkan. Nah, kita melangkah yang selanjutnya itu tentang pembelajaran macam-macam sujud. Macam-macam sujud. Apa sujud itu? Ada yang tahu? Itu merupakan suatu kepasahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita sujud, maka dari kita telapak tangan, kaki dan lutut semua menempel ke tanah. Menempel di sujud itu menempel. Ya. Nah, sujud harus menempel, bukan hidung, tapi kening apa juga? Ini kalau misalkan sekarang lihat yang jidatnya hitam, itu berarti ya sujudnya terlalu baik atau terlalu lama. Ya, jadinya, oh ini yang dinamakan sujud. Tapi kalau sujud yang baik adalah satu ini nempel, yang keduanya adalah kening. Ya, sujud kening. Kalau bahasa nggak pakai ya paduk. Paduk kan nempel lemah. Kakinya diperhatikan. Kalau kakinya itu biasanya mancal, ya nggak lurus kayak gini kan, ada kayak gini, terus itu yang mancal. Nah, lanjut, itu macam-macam sujud. Nah, kira-kira sujud itu ada berapa? Tiga. Apa saja? Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Nah, yang kalian udah lakukan apa? Syukur. Nah, apa Mas Aris? Sujud yang pernah kamu lakukan sujud syukur ketika apa? Ketika mendapat nikmat, mendapat kebahagiaan. Ada lagi? Dari bahaya, misalkan mau tabrakan nggak jadi kan? Ya sujud alhamdulillah ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, tidak harus menggunakan berwudu atau bersuci terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama melalui sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Ya, diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Peserta didik dapat menerapkan syarat rukun dalam tata cara sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, ya, sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah. Yang selanjutnya adalah tujuan yang selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, nanti kalian setelah ini melakukan satu, ya, penerapan, ya, salah satu nanti perempuan laki-laki satu, perempuan satu praktek. Yang kedua adalah hikmah. Terima kasih. Sujud sahwi, ulama sepakat, seluruh mazhab sepakat bahwa yang meninggalkan lebih dari salah satu kewajiban sholat dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Kelebihan, misalkan 4
sengaja. Tidak loh. Nah di sini adalah dan jika meninggalkan kelebihan dan ragu-ragu karena lupa menggantikannya dengan sujud sahwi. Berarti kalau kelebihan, kalau ragu-ragu kan kadang kita ragu-ragu tuh sholatnya. Kenapa? Karena yang dipikirkan dalam otak kita dan diri kita itu berbeda. Gak paham apa yang dinamakan sujud, gak paham. Orang kadang lupa karena apa? Karena banyak pikiran, banyak PR. Pengertian sujud sahwi. Nah, sujud sahwi nih yang penting. Sujud sahwi ialah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud. Tasyahud akhir berarti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi istighfar. Ya, sebelum salam. Oh ya saya lupa. Sudah. Terus sujud lagi. Sujud lagi salam. Nah, melakukan sujud sahwi hukumnya sunat bagi seseorang pada waktu sholat sebagaimana sabda Rasulullah. Sini kita lihat lagi ya. Dari Abu Hurairah Al-Khudri, Nabi Muhammad bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah ya hilangkan keraguan itu dan diteruskan sholat menurut yang kamu yakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Lanjut, sebab-sebabnya salah satunya adalah apabila keraguan terdapat bilangan rakaat yang telah dikerjakan, kelebihan rakaat atau rukun dalam sholat. Apabila lupa tidak melakukan tasyahud awal atau tidak mengerjakan sholat salah satu di antara sholat yang sholat. Tata caranya ya, tadi anak bisa tulis setelah membaca tasyahud akhir, kemudian sujud diiringi dengan takbir ya, sujud diiringi dengan takbir. Takbir seperti apa? Tidak harus mengangkat tangan, takbir yang biasa seperti sholat. Di dalam sujud membaca sujud sahwi, duduk seperti duduk antara 2 sujud, tidak membaca apapun ya, sujud dan membaca sujud sahwi lagi ya, duduk lagi dan memberikan salam ya. Ditulis satu saja ya, kelompok satu mana? Soalnya kalian ditulis kelompoknya ya. Nanti ada 4 kelompok, saya tidak akan disebut. Dimulai dari sekarang, salah satu nulis. Ya, setelah nanti kalian di itu ya, silakan kalian diskusi ya, diskusi terus mana yang lebih baik jawabannya ditaruh di masih semangat? Oke, kalau masih semangat, tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, kita permainan kalau yang salah akan maju membacanya. Oke, 1 ke nanti kalau misalkan salah ya langsung maju aja. Oke, 1 kanan, 2 kiri, 1 ayo 1 2 3 ke belakang, 4 oke. Jadi
Jadi kalau misalkan Pak Guru mengatakan 1, Kak, 2, 3, 4. Oke, ada yang salah. Siap? Ya. Tangannya di depan. Oke. Nah, ini fokusan kalian. 1, 3, 1, 4. 1, 2, 1, 1. Ayo, ayo. Oke, silakan pilih. Yang menentukan. Oke, nomor 2 berarti tinggal yang nomor 3, 4 sampai 5. Oke, jelaskan sebab-sebab mengapa seseorang melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa atau ragu meninggalkan salah satu rukun sholat seperti ruku, iktidal, dan sujud. 2. Lupa atau ragu dalam jumlah rakaat yang sudah dilaksanakan. Lupa atau ragu meninggalkan tasyahud awal dan doa qunut bagi yang melakukan. 4. Yakin telah kelebihan dan kekurangan rakaat sholat. Lanjut, nomor 4, jelaskan tata cara melakukan sujud sahwi. Yang pertama, selesai tasyahud, kita bertakbir lalu sujud 1 kali. Yang kedua, bertakbir lalu bangun dari sujud, lalu bertakbir kembali untuk sujud kedua. Yang ketiga, sujud 2 kali dengan jeda duduk di antara 2 sujud. Yang keempat, bangun dari sujud dan mengucapkan salam. Yang terakhir, jelaskan hikmah melaksanakan sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sujud tilawah mengajar untuk senantiasa memperbaiki ayat Al-Quran yang kita baca. Yang kedua, mengajak kita untuk memperbarui tundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan. Oke, ini demonstrasi dari sujud syukur. Oke, silakan sujud syukur, nanti takbir, terus bacanya Pak, Subhan atau alhamdulillah, lalu atau silakan. Sujudnya dari Allah dulu, Allahu Akbar, terus kalau perempuan otomatis di tangannya di belakang. Kalau laki-laki, nah nanti belakang. Sudah cukup 1 kali ya. Tepuk tangannya. Terima kasih semuanya telah sudah dibahas. Selanjutnya kita adalah hikmah. Hikmahnya adalah ya kita dapat ya tawar kepada Allah, kita bisa melakukan sebuah koreksi diri kepada diri kita dalam kehidupan sehari-hari agar kita lebih fokus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kesimpulannya dalam konteks awal dengan yang akhir adalah salah satunya kalian bisa mengetahui sujud syukur yang baik. Yang kedua, kalian bisa menerapkan kehidupan sehari-hari untuk bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, kalian bisa mengetahui tata caranya untuk bersyukur kepada Allah. Yang selanjutnya, kalian bisa tahu ya sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, kalian bisa mendengarkan ya ayat-ayat sajdah itu. Kalau nggak bisa sujud berarti kalian membaca ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10
sampai sini ada pertanyaan? Oke, tugasnya di rumah adalah menghafal sebuah yang doanya tadi ya, dihafalkan. Selanjutnya setelah dihafalkan ya, ditulis yang baik, dikumpulkan di depan, tulis yang baik sebagai proyek kalian ya. Yang baik berarti menggunakan buku gambar boleh Pak? Boleh. Yang baik dilukis boleh. Paham? Oke, tugasnya adalah ini. Sampai ini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak dari awal hingga akhir ya, silakan ditutup bukunya. Kita lanjutkan lagi di minggu yang akan datang ya. Nanti dikumpulkan, dikembalikan ke perpus lagi, kalau kan di meja kabur buku paketnya. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita kembali lewat WA. Oke? Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita cukupkan sekian dengan umul kitab. Mudah-mudahan Allah meridhoi pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk itu awal hingga akhir Bapak banyak kesalahan ya, nanti disiapkan untuk berdoa ya. Untuk ketua kelas dipersiapkan untuk berdoa. Terus doa mulai. Doa selesai. Kepada